Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan dada yang terasa sesak, memikirkan beban hidup yang seolah tidak ada ujungnya? Sudahkah Anda membanting tulang dari fajar hingga petang, namun rasanya lubang kebutuhan selalu lebih besar daripada pendapatan yang diterima? Jika saat ini Anda merasa lelah batin, merasa langkah kaki mulai berat karena himpitan ekonomi atau kekalutan rumah tangga, berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan semua ketegangan di pundak Anda, dan izinkan hati Anda beristirahat dalam dekapan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa setiap tetes air mata dan peluh yang jatuh tidak pernah luput dari pandangannya, dan mungkin saja video ini adalah cara Allah menjawab rintihan doa Anda selama ini. Karena sesungguhnya, di balik setiap kesulitan yang menghimpit, Allah telah menitipkan kunci-kunci rahasia melalui lisan para nabinya yang bisa mengubah mendung menjadi pelangi dalam sekejap mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali wahai sahabat embun tauhid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali rasanya saya dapat kembali menyapa Anda semua dalam suasana yang penuh ketenangan dan keberkahan ini sebagai bentuk silaturahmi kita di jalan dakwah. Mari kita awali pertemuan ini dengan menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Zat yang menggenggam jiwa kita agar Allah senantiasa meluangkan dada kita yang sempit, memudahkan urusan kita yang sulit, dan mengalirkan rizki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Semoga setiap butir tasbih dan doa yang kita pelajari hari ini menjadi wasilah bagi turunnya sakinah dalam keluarga Anda dan menjadi pembuka pintu-pintu kekayaan yang berkah serta melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Sahabat embun tauhid yang saya muliakan, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa solusi dari masalah besar haruslah dicapai dengan usaha yang luar biasa melelahkan secara fisik. Kita lupa bahwa pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat menyukai hambanya yang datang bersimpuh, mengakui kelemahan diri, dan memohon pertolongan melalui jalur langit yang seringkali logika manusia tidak mampu mencapainya. Ada sebuah harapan besar yang ingin saya bagikan kepada Anda semua, sebuah fakta spiritual bahwa tidak ada kebuntuan yang tidak memiliki jalan keluar jika kita melibatkan Allah di dalamnya. Dalam Al-Quran Surah At-Tolaq ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan janji yang sangat nyata bagi siapa saja yang bertakwa dan bersandar kepadanya. Allah berfirman bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Janji ini bukanlah sekadar rangkaian kata-kata indah, melainkan sebuah jaminan mutlak dari Sang Pencipta bahwa setiap kesulitan yang Anda hadapi saat ini sebenarnya memiliki pintu darurat yang bisa terbuka kapan saja. Bayangkan jika pintu itu terbuka hanya dengan amalan ringan yang hanya memakan waktu 5 menit setelah sholat maghrib, namun dampaknya mampu menguncang langit dan mengubah takdir hidup Anda. Kita akan membahas sebuah amalan yang sangat istimewa, sebuah doa yang pernah dipanjatkan oleh seorang nabi saat berada dalam titik terendah hidupnya, namun justru menjadi titik balik kesuksesan dan kemuliaannya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membedah rahasia amalan 41 kali ini, alangkah baiknya jika kita memperkuat ikatan persaudaraan kita terlebih dahulu agar energi kebaikan ini merata ke seluruh Nusantara. Saya ingin mengajak sahabat embun tauhid sekalian untuk menyempatkan sejenak menekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan Anda agar syiar kebaikan ini menjangkau lebih banyak orang yang sedang berputus asa. Mari kita jadikan kolom komentar di bawah sebagai taman doa bersama. Tuliskan hadir beserta kota asal Anda menonton agar kita bisa saling menyapa dan mendoakan satu sama lain. Jika Anda memiliki hajat yang sangat spesifik atau beban yang ingin diringankan, jangan ragu untuk menuliskannya juga. Karena siapa tahu, di antara ribuan sahabat embun tauhid yang membaca komentar Anda, ada lisan-lisan tulus yang doanya langsung menembus arsy dan menjadi sebab dikabulkannya keinginan Anda. Indahnya berbagi energi positif ini akan menjadi langkah awal yang baik sebelum kita menyelami samudra hikmah dari amalan Nabi Musa alaihi salam yang sangat dahsyat ini. Ketahuilah bahwa setiap kali kita berniat untuk memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah, syaitan akan berusaha menghalangi dengan rasa kantuk atau keraguan. Maka kuatkanlah hati Anda untuk menyimak hingga tuntas. Kita tidak sedang membicarakan sebuah keajaiban yang datang tanpa dasar, melainkan sebuah tuntunan yang memiliki akar kuat dalam sejarah kenabian.
Amalan yang akan kita bahas ini adalah tentang bagaimana melapangkan dada, sehingga ketika dada sudah lapang, maka rizki, ketenangan, dan solusi akan mengalir masuk seperti air yang mengisi bejana yang luas. Fokuslah pada rasa syukur bahwa saat ini Anda masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar pesan ini, karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini, termasuk kehadiran Anda di depan layar saat ini adalah bagian dari skenario indah Allah untuk mengangkat derajat kehidupan Anda dan keluarga. Sahabat embun tauhid yang saya muliakan, mari kita menyelam lebih dalam ke dalam relung hati kita yang paling sunyi, di mana seringkali tersimpan luka dan kecemasan yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Saya sangat memahami betapa lelahnya berpura-pura kuat di hadapan pasangan, anak-anak, atau orang tua, sementara di dalam dada Anda ada badai yang sedang berkecamuk hebat. Ada saat-saat di mana dunia terasa begitu sempit, seolah-olah setiap pintu yang Anda ketuk justru terkunci rapat, dan setiap jalan yang Anda tempuh hanya berujung pada jalan buntu yang menyesakan. Namun ketahuilah, wahai jiwa yang sedang gundah, bahwa rasa lelahmu itu adalah ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kau sandarkan hanya kepadanya. Dan setiap tetes keringatmu dalam mencari nafkah yang halal adalah penggugur dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya. Allah tidak pernah tidur melihat perjuanganmu, dan Dia tidak akan pernah membiarkan hambanya yang bersujud hancur dalam keputusasaan jika ia mau merundukkan egonya sejenak untuk meminta pertolongan Sang Pemilik segalanya. Ingatlah sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati dari ribuan tahun silam tentang seorang pemuda tangguh yang harus melarikan diri dari tanah kelahirannya tanpa membawa bekal apapun kecuali keyakinan di dalam dadanya. Beliau adalah Nabi Musa alaihissalam, seorang yang kuat namun saat itu berada dalam kondisi paling terjepit. Beliau tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki keluarga di tempat pengembaraannya, bahkan nyawanya sedang terancam oleh kejaran bala tentara Fir'aun. Bayangkan sejenak posisi beliau, berjalan kaki di bawah terik matahari gurun yang membakar, perut yang keroncongan karena lapar, dan hati yang penuh dengan ketidakpastian akan hari esok. Namun, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam saat beliau sampai di sebuah sumur di negeri Madian dan melihat ada orang lain yang membutuhkan bantuan? Beliau tidak mengeluhkan nasibnya, melainkan justru membantu memberikan minum bagi ternak dua orang wanita yang lemah, lalu beliau berteduh di bawah naungan pohon yang rindang. Dalam kesendirian dan keterasingan itulah, Nabi Musa alaihissalam memanjatkan sebuah doa yang sangat masyhur, yang terekam indah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 24. Beliau berdoa, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir," yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Doa ini bukan sekedar permintaan harta, melainkan sebuah pengakuan jujur akan kefakiran kita di hadapan Allah. Sebuah pernyataan bahwa kita ini lemah dan hanya Allah lah yang mampu menurunkan khair atau kebaikan yang kita butuhkan. Dan lihatlah apa yang terjadi setelah doa itu terucap dengan penuh ketulusan dari lisan seorang hamba yang sedang terhimpit. Tidak lama berselang, Allah mengirimkan pertolongan melalui jalan yang sangat manusiawi namun ajaib. Beliau mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan mendapatkan istri yang solihah, serta keamanan dari musuh-musuhnya. Kisah ini adalah bukti nyata bagi sahabat embun tauhid sekalian, bahwa solusi dari Allah seringkali datang mendahului langkah kaki kita, jika kita mampu mengelola hati untuk tetap berhusnuzon atau berprasangka baik kepadanya. Nabi Musa mengajarkan kepada kita bahwa di saat kita merasa tidak punya apa-apa, sebenarnya kita punya segalanya, karena kita memiliki Allah yang Maha Kaya. Jangan pernah merasa bahwa masalah Anda terlalu besar untuk diselesaikan, karena bagi Allah, mengubah kemiskinan menjadi kekayaan atau kegelisahan menjadi ketenangan hanyalah perkara kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberi kalian rizki sebagaimana Dia memberi rizki kepada seekor burung. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang.
Mari kita renungkan sejenak. Sudahkah kita memiliki tingkat kepasrahan seperti burung tersebut? Ataukah kita justru terlalu sibuk dengan logika kita yang terbatas hingga lupa pada kekuatan doa yang tanpa batas? Ketahuilah bahwa setiap kali Anda merasa sesak karena hutang atau masalah keluarga, itu adalah sinyal dari langit agar Anda segera pulang ke pelukan Robmu. Allah rindu mendengar suara rintihanmu di keheningan malam dan kerinduanmu untuk menyebut namanya di waktu senggang. Perjuangan Anda selama ini tidak akan sia-sia, karena setiap kesulitan yang Anda hadapi dengan sabar adalah investasi kemuliaan di masa depan. Kita tidak pernah tahu di titik mana doa kita akan menembus pintu langit, namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada hamba-hambanya yang beriman dan senantiasa berzikir menyebut namanya dengan penuh cinta dan harapan yang tinggi. Sahabat Embun Tauhid, seringkali kita merasa sudah berdoa namun jawaban tak kunjung tiba, padahal mungkin saja Allah sudah menunggu waktu yang paling tepat agar nikmat tersebut tidak membuat kita lalai. Seperti halnya Nabi Musa yang harus melewati padang pasir yang luas sebelum menemukan kebahagiaan di Madian, mungkin saat ini Anda sedang diajak Allah untuk melewati padang pasir kehidupan agar mental dan iman Anda siap menerima anugerah besar yang sudah disiapkan di depan sana. Jangan menyerah sekarang, jangan biarkan bisikan setan membuat Anda merasa ditinggalkan oleh Tuhanmu. Sebaliknya, peluklah erat setiap helai kesabaran yang Anda miliki, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan yang sangat dekat. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan penegasan ini diulang 2 kali untuk memastikan bahwa tidak ada kegelapan yang abadi, karena fajar harapan akan selalu terbit bagi mereka yang setia menunggu di pintu rahmat-Nya. Sahabat Embun Tauhid yang saya cintai karena Allah, tibalah kita pada inti dari pertemuan yang penuh berkah ini, di mana saya ingin membagikan sebuah rahasia amalan yang insya Allah akan menjadi wasilah pembuka jalan keluar bagi setiap kesempitan yang Anda rasakan. Sesuai dengan apa yang kita petik dari hikmah perjalanan Nabi Musa alaihissalam, terdapat sebuah rangkaian doa dan zikir yang jika diamalkan dengan penuh keyakinan, maka ia akan mampu melapangkan dada yang sesak dan menarik rizki dari tempat yang tak terduga. Amalan ini berfokus pada doa Nabi Musa yang terdapat dalam surah Toha ayat 25 hingga 28, namun dengan tata cara khusus yang sering diijazahkan oleh para ulama untuk mereka yang sedang menghadapi kebuntuan hidup. Bacalah doa ini. Rabbi shrahli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Mengapa doa ini begitu dahsyat untuk urusan rizki dan keluarga? Para ulama menjelaskan bahwa lapangnya dada adalah syarat mutlak datangnya keberkahan. Ketika dada Anda lapang, maka pikiran menjadi tenang, lisan menjadi santun, dan aura Anda menjadi positif, sehingga rizki dan orang-orang baik akan dengan sendirinya tertarik kepada Anda. Cara mengamalkannya sangatlah praktis, namun membutuhkan istiqomah yang kuat. Ambillah waktu sejenak setelah Anda menunaikan sholat maghrib, jangan terburu-buru beranjak dari sajadah Anda. Dalam kondisi masih memiliki wudhu, bacalah doa tersebut sebanyak 41 kali dengan penuh penghayatan. Bayangkan setiap kali Anda mengucapkannya, satu persatu beban di pundak Anda dilepaskan oleh Allah, satu persatu ikatan hutang Anda diuraikan, dan satu persatu kemelut dalam rumah tangga Anda ditenangkan olehnya. Hanya butuh waktu sekitar 5 menit saja, namun 5 menit inilah yang akan menentukan kualitas ketenangan Anda hingga esok hari. Keistimewaan doa ini juga diperkuat dengan rujukan dari banyak tokoh ulama terkemuka yang mengajarkan bahwa barang siapa yang senantiasa memohon kelapangan dada, maka Allah akan memudahkan baginya untuk menaklukkan dunia tanpa harus diperbudak olehnya. Sebagaimana Nabi Musa yang awalnya merasa gentar menghadapi Fir'aun karena kekakuan lidahnya dan beratnya beban di pundaknya, setelah membaca doa ini, beliau diberikan keberanian, kewibawaan, dan kemudahan dalam setiap langkahnya. Hal ini selaras dengan janji Allah dalam Al-Quran bahwa Dia tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dengan membaca doa ini sebanyak 41 kali, Anda sebenarnya sedang memohon bantuan modal spiritual langsung dari Allah, agar kesanggupan Anda diperbesar, sehingga masalah yang dulunya terasa setinggi gunung, kini tampak sekecil kerikil di bawah kaki Anda.
Selain itu, penting bagi sahabat embun tauhid untuk memahami bahwa rizki tidak melulu soal angka di dalam rekening bank. Keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh, serta hati yang merasa cukup adalah bentuk rizki yang jauh lebih berharga. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang di pagi hari merasa aman pada dirinya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia dan seisinya telah dikumpulkan untuknya. Amalan doa Nabi Musa ini bekerja dengan cara menata kembali prioritas hati kita. Ketika Anda membacanya secara rutin setiap ba'da maghrib, Allah akan menanamkan rasa syukur yang mendalam, yang mana syukur tersebut adalah magnet paling kuat untuk menarik tambahan nikmat sebagaimana janji Allah. La in syakartum, la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan amalan yang terlihat sederhana ini. Angka 41 bukan sekedar bilangan, melainkan bentuk kesungguhan kita dalam mengetuk pintu rahmat Allah secara berulang-ulang hingga pintu tersebut terbuka lebar. Ibarat air yang menetes di atas batu yang keras, jika dilakukan terus-menerus, maka batu tersebut akan berlubang juga. Demikian pula dengan kekerasan takdir yang sedang Anda hadapi saat ini. Ia akan melunak dengan tetesan doa dan zikir yang Anda panjatkan tanpa henti. Yakinlah bahwa saat Anda selesai membaca kalimat terakhir dari doa ini di hitungan ke-41, para malaikat sedang mengaminkan permohonan Anda, dan Allah sedang mempersiapkan kejutan-kejutan indah yang akan Anda temui di keesokan harinya. Tetaplah tenang, tetaplah istiqoah, karena pertolongan Allah itu benar adanya dan sangat dekat bagi mereka yang mau bersungguh-sungguh di jalannya. Sahabat embun tauhid yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah kita pelajari hari ini bukan sekadar tentang rangkaian kata atau hitungan angka, melainkan tentang sebuah pergeseran keyakinan yang mendasar. Kita belajar bahwa rezeki bukanlah hasil dari sekadar perasan keringat, melainkan hasil dari seberapa luas wadah yang kita siapkan di dalam hati kita. Pelajaran terbaik dari amalan Nabi Musa ini adalah mengajarkan kita untuk berhenti mengejar dunia dengan cara yang melelahkan, dan mulai menarik dunia dengan cara yang menenangkan. Ketika Anda mengutamakan kelapangan dada dan kemudahan urusan melalui jalur langit, maka dunia akan datang kepada Anda dalam keadaan tunduk dan hina. Inilah perubahan pola pikir yang luar biasa. Jangan pernah meminta kepada Allah untuk meringankan beban Anda, tetapi mintalah kepada Allah agar menguatkan pundak dan melapangkan dada Anda. Karena dengan dada yang lapang, beban seberat apapun tidak akan pernah mampu merusak kebahagiaan Anda. Sebagai motivasi penutup yang menghibur hati, ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pemurah. Jika seorang manusia saja merasa malu jika ada tamu yang datang meminta lalu pulang dengan tangan hampa, maka bayangkan betapa malunya Allah jika ada hambanya yang sudah bersujud dan mengulang doa Nabi Musa sebanyak 41 kali, namun tidak Allah berikan jawaban yang terbaik. Sebuah fakta spiritual yang indah adalah bahwa setiap kali Anda mengucapkan Rabbi shrah li sodri, saat itu juga Allah sedang meruntuhkan tembok-tembok kecemasan di dalam batin Anda. Sebagai kutipan emas yang perlu Anda simpan erat di dalam jiwa, renungkanlah perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang sangat menyentuh. Andai seorang hamba tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupnya, niscaya hatinya akan luluh karena cinta kepadanya. Maka, serahkanlah segala urusan keluarga dan rezeki Anda kepadanya, lalu saksikanlah bagaimana Allah bekerja dengan cara-cara yang paling indah bagi hidup Anda. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai awal perubahan besar dalam hidup kita masing-masing. Saya mengajak sahabat embun tauhid sekalian untuk mulai mengamalkan doa ini nanti setelah waktu maghrib tiba. Dan rasakan sendiri bagaimana ketenangan itu mulai merayap masuk ke dalam rumah tangga Anda. Silahkan tuliskan di kolom komentar kalimat "Saya terima ijazahnya" sebagai bentuk kesungguhan hati kita untuk mengamalkan ilmu ini bersama-sama. Jangan lupa untuk berbagi cerita atau testimoni jika Anda sudah merasakan perubahan positif sekecil apapun itu, agar bisa menjadi inspirasi bagi sahabat lainnya yang mungkin hampir menyerah. Jika Anda memiliki keluhan atau ingin saya membahas amalan spesifik lainnya, silahkan tuliskan permintaan Anda di bawah. Terakhir, jika video ini dirasa bermanfaat, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus menjalin silaturahmi yang tulus di jalan dakwah ini.
Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dan mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang jauh lebih bahagia dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.